untuk ide-ide model bajunya itu Mbak Anissa referensinya dari mana? Referensinya kadang buka Pinterest atau misalnya buka Instagram teman-teman yang lain, tapi di samping itu juga tetap menyesuaikan dengan DNA brand pastinya. Dan alhamdulillah kemarin saya juga baru selesai ikutan kayak long course gitu di Islamic Fashion Institute. Itu sekolah fashion yang didirikan oleh Ibu Irna Mutiara, Ibu Nunik Mawardi, dan Bapak Deden Siswanto. Wah, keren banget. Ya, jadi di situ saya ikutan program fashion designer, dan di situ diajarin dari mulai bikin sketsa, terus gimana caranya mendapatkan ide dari mood board gitu ya. Terus sampai akhirnya kemarin graduationnya itu fashion show di MUFES. Keren banget. Pas tanggal 2 Terus Mei. sekarang berarti sketsa sendiri ya Mbak ya? Alhamdulillah iya. Emang pelan-pelan ya Mbak ya, prosesnya itu nggak bisa instan. Iya. Nah, Jadi terus kalau selanjutnya bikin koleksi itu kita sesuaiin sama passionnya kita, misalnya DNA brand kita tuh apa gitu. Kalau aku kan kayak casual, chic, terus dengan cuttingan yang clean gitu ya. Terus sesuaiin juga dengan kebutuhan pasar. Jadi produk kita itu harus menjawab apa yang dibutuhkan sama pasar, nggak cuma sekedar egois keinginan kita doang gitu. berarti harus punya identitas brand kita sendiri gitu ya Mbak ya? Iya betul. Sebagai acuan gitu. Apa saja sih tips agar pasar bisa menerima produk Vanessa Chic? Kan banyak pesaingnya nih pasti Mbak Busana Syar'i. Nah, tips dari Vanessa Chic sendiri apa? Kalau yang saya jalanin sampai saat ini sih, jadi kalau misalnya launching itu kita ngelakuin 3 tahap, yaitu pra-launching, saat launching, dan pasca launching. Pra-launching itu jadi kayak misalnya kita ngasih kisi-kisi dulu nih, misalnya nanti 10 hari lagi bakalan keluar produk ini, atau gimana nih kalian suka nggak sama koleksi yang akan mendatang, kayak gitu. Itu pra-launchingnya. Terus saat launching ya udah kita kasih tahu udah bisa diorder ya produknya melalui Vanessa Sister, sebutan untuk mitra-mitra kita. Terus lewat WhatsApp dan website gitu. Itu saat launching. Dan nanti pasca launching ketika barang sudah disebar gitu ya, ke mitra udah dikirim, terus juga misalnya konsumen udah nerima, ada yang udah nerima, nah itu kita posting lagi tuh, misalnya dia ngasih testimoni, terus kita kasih info produknya udah ready ya di mitra atau di website, silahkan yang belum kebagian kemarin. Terus juga posting endorsean, biasanya endorse kan di postingnya setelah barangnya udah siap gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu kalau launching bikin 3 tahap itu. Terus juga kita pertahanin DNA kita, DNA brandnya, biar itu melekat di ingatannya konsumen kita gitu, dan para followers. Mungkin dia nggak beli saat ini, tapi entah itu sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian, tapi mereka inget kalau oh iya, aku tuh nge-follow Vanessa Chic. Kalau ngelewatin di beranda Instagram, walaupun nggak ngeliat dulu si nama IG-nya, begitu lihat fotonya, oh ini Vanessa Chic banget nih gitu. Jadi oh iya, makanya DNA brand tuh harus kita punya dan harus kita kuatin gitu. Itu yang menjadi tolak ukur kita untuk setiap bikin koleksi. Dan pastinya juga kita nge-treatment konsumen, ketika mereka chatting, kita balas dengan sesigap mungkin. Terus juga kita kasih penawaran-penawaran spesial di event tertentu, misalnya kayak kan sekarang sering banget ya, jadi kita harus update 77, 88. Iya benar-benar. Kayak gitu, 11 kan dulu mah cuma 11 sama 12. Sekarang hampir setiap bulan tanggalnya gitu ya. Terus juga sering adain kayak giveaway, kayak gitu-gitu biar mereka terkoneksi gitu sama kita. Keren banget. Nah, ini ada pertanyaan Mbak dari Mbak Uma Aita. Strategi Vanessa gimana nih Teh biar tetap dicintai customer? Kan produk busana Syar'i semakin bermunculan. Iya. Ya, kayak yang tadi udah bilang, jadi kita punya DNA brand yang kita kuatin gitu. Kalau saya percaya kalau misalnya setiap brand itu pasti punya ciri khas masing-masing kan. Dan kita
sebagai kita Vanessa Chic itu menguatkannya dengan ciri-ciri misalnya busur friendly, wudhu friendly, terus dengan warna-warna yang pastel. Ketika orang lihat, oh ini Vanessa Chic banget nih. Terus juga produk-produk kita harus bisa membantu menjawab permasalahan yang konsumen hadapi gitu, bukan permasalahan ya, kebutuhan. Jadi misalnya kayak sekarang kan lagi PPKM, pandemi, lebih banyak orang di rumah gitu ya, nggak bisa dong tiba-tiba kita bikin baju pesta gitu ya, misalnya baju formal yang ceruti heboh gitu. Jadi kita harus menganalisa pasar. Oh, pasar lagi butuhnya home dress atau baju-baju yang simple, ringan, tapi bisa dipakai untuk aktif gitu ya, wanita-wanita yang aktif, baik itu di dalam rumah atau misalnya ketika mereka keluar rumah. Oh, berarti produknya adalah ini gitu. Jadi kita berusaha untuk menciptakan produk yang menjawab kebutuhan konsumen gitu, konsumen pasar.